Siapa Allah? Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang menciptakan bumi. Allah yang menjadikan langit tanpa tiang. Nah, tanpa tiang, ya kan? Nggak ada ini. Kalau kita jauh memandang, langit itu kayaknya begini, menaungi kita, kayak payung. Kita paranin, ya begitu juga, saudara. Nggak ketemu pinggirnya. Jadi dalam hari ini kita berada di hari yang ke-8 ya. 8 ya. Jadi puasa Selasa, sekarang hari Selasa, hari ke-8. Jadi sudah 7 hari setengah. 7 hari setengah. Nah, ini kan kita nggak tahu nih, habis sholat apa masih ada kesempatan kita dikasih umur. Mintanya sih supaya sampai sore. Tapi kan kita tidak tahu. Keluar dari masjid apa yang terjadi. Kita cuma perencana aja, yang menentukan Allah. Kesyukuran secara pribadi kita, saudara, kita dapat memanfaatkan umur yang diberikan kepada kita. Antara lain kita melakukan sholat 5 waktu. Sebelum melakukan sholat 5 waktu, kita awali dengan sunnah-sunnahnya. Tuh, qobliyah zuhur 2 rakaat. Ulama bisa menambahkan 2 rakaat, jadi 4 rakaat bisa 2 rakaat. Kita sholat berjamaah, ini adalah merupakan sunnah muakkad yang diperintahkan dilakukan oleh Nabi. Jadi kita harus melaksanakan tuh. Atiullaha wa atiur rasul. Tuh. Ya, apa yang perintah Allah melalui Nabi kita usahakan. Silakan masuk. Yang baru masuk sembahyang sunnah jangan lupa 2 rakaat atau 4 rakaat. Saudara, dapat kita manfaatkan. Kita sekarang sujud dan ruku ini mentaati apa yang diperintah Allah. Ya, sebab nanti saudara kalau sudah kita nggak ada di sini, udah kembali kepadanya, tinggal melihat hasil buahnya. Setiap orang berbuat baik, kata Allah, akan diberikan pahala. Pahala yang baik akan menguntungkan kita saat nanti. Nah, ini kita orang beruntung nih, bulan Ramadan, menahan diri dari maksiat, menahan pandangan mata, dapat menahan mudah-mudahan pendengaran yang mengurangi pahala puasa. Iya, nasib kita bagus, Pak. Masih banyak saudara-saudara kita. Saya pagi tadi keluar dari situ, ke Jenawi. Ngopi. Ya. Gak tahan dia. Emang gak terbiasa kali, gak tahu. Saya panggil sini. Saya minta maaf terlebih dahulu kepada saudara. Saudara agama apa? Islam, Pak Haji. Alhamdulillah. Kalau Anda itu ditentukan oleh Allah beriman kepadanya, cuma berkebetulan Anda belum mengerti, saya minta maaf untuk menyampaikan Anda. Bagaimana kiranya kalau Anda kasihani diri Anda dan memberi kasihani kepada saudara Anda. Jangan sampai diri Anda engkau nggak kasihani, bab nanti akan terkena siksa oleh Allah. Dan kita kasihani juga teman-teman kita yang sedang berpuasa. Ya, udah ada itu toleransinya. Jadi kalau Anda terpaksa memang harus nggak mau puasa, ya nggak apa salah buat ente itu. Tapi minumlah di pojok sana. Jangan ditampakkan.
Jadi sebab saudara, kalau melihat kita orang yang sedang tidak puasa makan dan minum, ini ujian paling berat oleh kita saudara. Ada hati kebenci, ada hati kesel, kan gitu ya. Nah ini perlu kita pikirin ini diri kita saudara. Jadi siang hari ini yang saya mau baca seperti kemarin, masih belum selesai. Kemarin saudara-saudara, kita membaca ayat Allah di mana tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi seisinya, di situ ada malaikat, ada jin, ada setan. Ya, ada hayawan, ada manusia. Allah ciptain tuh. Nah, kita udah pernah dengar dan pernah tahu ayat di lain selain ini. Untuk apa Allah jadikan dunia ini kita? Allah perintahin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia ini dan jin hanyalah untuk beribadah. Ya itu. Yang perlu kita sadari bahwa hidup ini sementara. Apapun yang ada di dunia ini hanya sekedar hak guna pakai. Punya motor hak guna pakai. Ya, hanya waktu kita perlukan aja. Kita mau bekerja, kita mau belanja, kita mau pergi silaturahmi, pakai motor, pakai mobil. Setelah waktunya, kehidupan yang ditentukan oleh Allah, kita tinggalin semua. Dadah, motor, goodbye, mobil, istri, nangis. Bini kita nangis. Papa meninggal. Betul. Nangis. Anak kita menangis. Mati suaminya, nangis. Kebetulan umur masih muda, meninggal, punya anak 1-2. Habis idahnya tetangga ada yang suka sama dia, kawin lagi dia. Lupa nggak sama suaminya yang kemarin? Lupa. Betul. Nggak ingat lagi mas sama kita. Betul. Hak guna pakai. Boleh nggak? Kalau istri kita meninggal duluan, dia kawin, boleh. Hak guna pakai kok. Asalnya penting habis waktunya udah. Ingat. Tuh, kontraknya udah habis berapa hari tuh? Kalau Islam meninggal suaminya 4 bulan, 10 hari, boleh dah. Yang kemarin saya bacakan apa saudara? Kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah, yaitu Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Bumi udah diciptakan, malaikat dan segala-galanya udah ada isinya, diciptakanlah Adam. Setelah Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada malaikat dan para setan dan jin untuk bersujud sebagai tanda bukti. Ya. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Setelah Allah ciptakan Nabi Adam itu, bagaimana Ustaz cara Allah? Jangan tanya saya. Apa dikepel-kepel gitu? Enggak, Allah alam. Pokoknya percaya udah. Kayak orang bikin roti sekarang, pek-pek kayak bikin, ya beli roti buaya, roti ini. Pokoknya Allah ciptakan. Yang penting kita percaya, kita imani kebesaran Allah. Tuh, Allah ciptakan itu. Nah, kemudian saudara, jadilah kita sekarang manusia. Ingat itu. Kita dari Adam. Sama saudara dengan Nabi Isa Al-Masih. Itu diciptakan dari tanah juga. Kenapa demikian? Karena ibu Maryam enggak nikah. Di Quran ada. Nah, kecuali kita beda. Nah, kita ini sudah diciptakan, manusia ini tidak lagi dari tanah. Yang pertama Adam. Kita ini dengan persetubuhan, dengan pertemuan
antara satu dengan yang lain. Makanya Allah katakan sebagai tanda kebesarannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dengan kebesaran Allah, Allah ciptakan yang satu jenis berpasang-pasangan, kambing sepasang, ayam sepasang, kebo sepasang, harimau sepasang, laki dan perempuan. Betul? Betul nggak? Udah disiapin tuh. Jadi nggak boleh lagi laki itu sama laki kawin, nggak boleh. Dilarang oleh Allah. Udah ada perempuan, udah disiapkan dari satu jenis Anda tuh. Ini kan sekarang banyak orang mau kawin, laki sama laki. Ya, nah saya tidak tahu ya DPR udah putusin belum undang-undangnya. Ya, sebab saudara kalau undang-undang diputusin itu menjadi laki boleh, bahaya. Di dunia boleh bagus, akhiratnya nanti saudara. Jadi manusia itu saudara, kalau ada yang begitu adalah orang yang buta, geblek, tolol. Ada perempuan yang enak kok laki. Ini bukan ngomong jelek dia berpuasa ya. Ya supaya jelas. Kita tahu kan nunus dubur itu kan tempat keluarnya najis. Udah najis kan masih bahasa cakep. Keluarnya tai. Tai bau, kita bayangin dah. Kalau kebok berak keluar tainya. Lah masa laki-laki dong begitu? Ya ilaha illallah. Ya mudah-mudahan itu orang yang begitu mendapat hidayat, mendapat taufik. Itu doang kita dah minta lagi. Ya kan? Itu. Tapi taufik hidayat harus dicari oleh seseorang. Dipikirin oleh dia. Dia tidak bisa berubah kecuali dia merubah. Karena Allah bilang, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah kecuali dirinya yang mau merubah itu. Pikir pantas apa enggak, enak apa enggak, boleh apa enggak secara hukum. Tuh, laki sama laki jadi pasangan, laki sama perempuan udah disiapin sama Allah. Ya, untuk apa tuh? Kata Allah, ya, litaskunu ilaiha, supaya itu kita hidup tentram. Jadi kalau belum hidup, belum punya bini, belum tentram, supaya ini santri belum tenang, dikasih. Nah, kemudian kelanjutnya apa lagi saudara? Kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu rasa kasih. Nah, jadi kalau kita udah punya istri, timbul rasa kasih sayang. Ya, kita kan nggak pernah mikir, nggak pernah menghayati kebesaran Allah. Kenapa sih kalau kita di kamar, masuk kamar ada wanita, terus ada anggota kita yang tadinya mati jadi hidup? Ngerti itu? Anggota yang diciptakan Allah tadinya mati jadi hidup. Bener? Ente pikir nggak? Ya Allah, begitu besar Engkau ya Allah, aku nggak ada apa-apanya. Engkau berikan sesuatu, Kau buat sesuatu yang Kau bilang tadi, aku jadikan kamu berpasang-pasangan, dikasih alat vital, dikasih hawa nafsu. Begitu besar Engkau ya Allah. Masa kami enggak sujud? Kenapa kami enggak berterima kasih? Allah cuma nyuruh terima kasih manusia kepada Sang Pencipta, hanya melaksanakan perintah, berusaha menjauhkan larangan. Itu doang. Apa susahnya sih? Itu saudara. Tapi memang kita enggak terbiasa, ya itu akhirnya. Ya, orang yang tidak taat bukan model sekarang kita aja, dari dulu banyak. Ya, para nabi yang dulu diperintahkan untuk mensiarkan tauhid, seperti anak Nabi Nuh aja Kan'an nggak iman, istrinya nggak iman,
Padahal istri Nabi, anak Nabi, saudara. Itu. Jadi masih ada sekarang banyak. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Secara singkat, ya. Nah, yang demikian itu kata Allah, inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Apa yang diciptakan oleh Allah, manusia dari tanah, kemudian Allah kasih rasa cinta, ada rasa kasih sayang, yang demikian itu sebagai tanda kebesaran Allah. Siapa? Bagi liqaumin yatafakkarun, kalau kita mau mikir. Kita nggak mikir sih, udah aja dah begitu. Tuh, pikir kita, begitu besar Engkau ya Allah, aku nggak ada apa-apanya. Hah? Ya Allah, aku tidur semalam sama istriku, ya Allah, Kau berikan alat vital ini yang Kau siapkan. Hah? Sekarang aku jadi punya anak. Siapa yang bikin anak? Yang hidupkan siapa? Yang jadikan siapa? Allah. Kita mesti ngerti itu, gitu. Terus kemudian apa lagi tanda kebesaran Allah? Wa min ayatihi khalaqalahus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatil lil alamin. Sebagian tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit tanpa tiang dan bumi hamparan ini, waktilafu alsinatikum, dan berbeda yaitu bahasa-bahasa manusia. Emang bisa bahasa Inggris? Yang ngasih siapa? Allah. Bahasa Jawa panjenengan Allah. Bahasa Padang awak ya Allah. Nama-nama ini udah diajarin oleh Allah dari dasar dulu. Seperti Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma akullaha. Allah ajarkan oleh malaikat nama-nama tuh. Jadi sekarang bahasa-bahasa pun yang dilakukan oleh bahasa pembicaraan manusia itu adalah pemberian Allah. Iya kan? Ini kita di Indonesia berapa bahasa? 1000 bahasa. Bahasa Madura, bahasa Spanyol, bahasa Makassar, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Bugis. Nah, bermacam-macam saudara-saudara. Yang berbahasa itu bentuknya berbeda kata Allah. Ya. Alwanikum, warna. Ini warna ada yang putih, ada yang hitam. Ya. Hidung, ada yang mancung. Ada kayak saya mancungnya, ini mancung megar gini gede. Iya kan? Ada yang mancung kayak Arab, mancung kayak si bule, kulit hitam. Nah, hitam banget. Ada yang orang hitam semua kulitnya hitam, giginya putih. Kalau dia nggak ketawa nggak kelihatan. Siapa yang bikin itu? Allah. Pikirin tuh. Nah kalau udah tahu berbeda-beda, berbahasa-bahasa, maka Allah ingatkan buat kita, ya ayyuhalladzina aman, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban liqabaila lita'arafu inna akramakum inna. Aku ciptakan manusia laki dan perempuan yang berbeda bahasa, berbeda bentuk, hanyalah untuk saling kenal, mengenal. Tuh. Ya. Mengenal orang mana? Jawa. Ya, saudara saya. Apa agama Islam? Saudara seagama. Saudara dari mana? Dari Jawa. Tinggal di mana? Di Jinawi. Oh, Anda saudara saya. Saudara tetangga, saudara seagama. Kan gitu. Saudara tinggal di dari mana? Saya dari Sumatera. Apa? Jenisnya Cina. Agama apa? Kristen. Saudara adalah saudara saya, saudara tetangga. Saudara. Untuk saling kenal mengenal. Tapi orang yang paling mulia kata Allah adalah orang yang beriman, bertakwa. Tuh. Lu mau hebat kayak apa? Duit lu banyak. Waduh. Jadi pejabat tinggi, presiden, menteri, raja, tapi tidak iman. Maaf. Maaf. Ya nanti masing-masing ngerasain. Sumakola wallahu a'lam. Sudah cukup?
Udah habis. Yang di luar masuk, Pak, berjamaah, sholat di sini, jaga jarak rapat. Jadi jangan imamnya terlalu ngajak rapat, ya. Dan jangan takut kalau saudara barisan rapat tidak ditangkap polisi. Karena Satpol PP sekarang udah takut. Biasanya dilihatin terus kita. Satpol PP sekarang Satpol PP udah nggak ada, ya. Jadi rapat terus, jaga rapat. Insya Allah yang masuk masjid, yang rapatin barisan, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penyakit corona sudah pergi. Gitu dong, yakin, ya nggak? Jangan masih takut aja. Allah minta kita bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ayah kita, ibu kita, kakak adik kita, dan orang-orang yang berimpak di masjid ini. Maaf Pak, orang masuk masjid selalu saya lihat berimpak. Naruh kotak ada 2.000, 5.000, itulah buat kita semua. Di dunia buat rame-rame kepentingan masjid, tapi di akhirat buat Bapak. Jangan takut. Ramadan nyumbang 5.000 dilipat gandakan 70 kali 5.000. Tuh. Ya. Makanya jangan takut. Jadi kalau ke masjid, saudara, ya daripada ngantongin rokok taruh di motor, kantongin duit. Gitu. Walaupun 1.000 rupiah. Iya, mudah-mudahan 1.000 rupiah masuk surga. Itu. Tapi rokok ya di kantongin nggak masuk surga. Kenapa? Rokok yang tidak disukai. Mudah-mudahan ayah kita, ibu kita yang meninggal dunia diterima amal ibadahnya, dimaafkan kesalahannya, dan mudah-mudahan pula orang-orang yang berjuang agama dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah.